Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap dimanapun saudara berada, kasih dan kemurahan Tuhan tetap menyertai kita. Melalui GKM Menyapa hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan kepada kita sekalian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita bertanya dalam hati, seperti apakah sebenarnya kesetiaan seorang murid Kristus itu? Di tengah dunia yang terus menawarkan banyak kompromi, kesetiaan menjadi kualitas yang semakin langka namun semakin berharga. Melalui GKM Menyapa hari ini kita akan melihat teladan kesetiaan dari seorang pemuda yang bernama Daniel. Meski hidup di ribuan tahun yang lalu, kesetiaannya kepada Tuhan tetap menjadi cerminan yang menantang bagi setiap kita sebagai murid-murid Kristus hari ini. Kisah Daniel dimulai saat ia sebagai pemuda Yahudi berada dalam situasi yang sangat sulit. Negerinya dijajah, identitasnya diubah, dan ia dipaksa hidup dalam budaya yang bertentangan dengan imannya. Namun di tengah semua tekanan itu, dalam perjalanan hidup Daniel, ada sebuah prinsip hidup yang mendasari kesetiaannya kepada Tuhan. Seperti teks yang sudah kita baca tadi, melalui teks tersebut terdapat sebuah frasa yang sangat tajam. Frasa yang syarat makna yang menggambarkan sikap hidup dari seorang Daniel. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Frasa berketetapan dalam hati ini menunjukkan sikap hati seorang Daniel yang tidak mau menodai kesetiaannya kepada Tuhan. Daniel tidak terbawa arus, tidak menyerah pada tekanan, dan tidak mencari jalan pintas. Ia membuat keputusan sadar untuk tetap setia pada identitas dan komitmennya kepada Tuhan. Inilah yang menjadi landasan pertama kesetiaan sebuah keputusan hati yang kuat dan begitu jelas dari seorang Daniel. Menariknya, kesetiaan Daniel tidak dimulai dari hal-hal besar, melainkan dari hal yang mungkin menurut kacamata manusia terlihat sepele. Hanya soal makanan dan minuman. Namun bagi Daniel ini bukan sekedar soal menu, melainkan tentang identitas dan ketaatan pada hukum Allah. Sebagai murid Kristus, kita pun perlu belajar bahwa kesetiaan harus dimulai dari hal-hal kecil dalam keseharian kita. Mungkin dalam kejujuran mengerjakan tugas, integritas dalam pekerjaan, atau konsistensi dalam waktu teduh. Kesetiaan dalam hal kecil adalah fondasi untuk memperlihatkan kesetiaan yang jauh lebih besar. Lebih lanjut, yang mengagumkan dari Daniel adalah bagaimana ia menjalankan kesetiaannya dengan keberanian sekaligus dengan kerendahan hati. Ia tidak memberontak atau melawan. Sebaliknya, dengan hormat, ia mengajukan pilihan kepada pejabat istana. Dalam ayat 12, Daniel berkata, "Cobalah Tuhan menguji hamba-hambamu ini selama 10 hari. Biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum." Inilah gambaran seorang murid Kristus yang setia, yang teguh pada prinsip, namun bijak dalam tindakan. Kesetiaan Daniel pun membawa hasil yang nyata. Ayat 15 mencatat bahwa setelah 10 hari mereka nampak lebih sehat dan lebih gemuk dari semua orang muda yang memakan santapan raja. Kesetiaan kepada Tuhan tidak hanya berdampak pada spiritual tetapi juga membawa berkat nyata dalam kehidupan Daniel. Ini mengingatkan kita pada janji Yesus dalam Matius 6 ayat 33 berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudara, yang paling penting, kesetiaan Daniel dalam hal kecil ini menjadi fondasi bagi kesetiaan yang jauh lebih besar dalam hidupnya. Di pasal-pasal berikutnya kita melihat Daniel menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Ada gua singa, tekanan politik, dan ancaman kematian. Namun ia tetap berdiri teguh karena telah melatih kesetiaannya sejak awal. Demikian pula kita sebagai murid Tuhan, kesetiaan kita dalam hal-hal kecil sedang mempersiapkan kita juga untuk tantangan iman, tantangan kehidupan yang jauh lebih besar di masa-masa yang akan datang.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Daniel mengajarkan kepada kita bahwa kesetiaan seorang murid Kristus bukanlah tentang tindakan heroik sekali waktu, melainkan komitmen dari hati yang dibuktikan dalam tindakan sehari-hari. Kesetiaan dimulai dari keputusan batin, dijalankan dalam hal-hal kecil, kemudian diekspresikan dengan bijaksana, dan pasti membawa dampak nyata dalam kehidupan kita. Dalam bulan pemuridan ini kita diajak kembali untuk merenungkan serta menghidupi teladan sikap hidup Daniel yang luar biasa. Sebagai murid Tuhan di zaman ini, kita dipanggil untuk berketetapan dalam hati seperti Daniel, yaitu memiliki komitmen yang teguh dalam setiap aspek kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan dalam hal-hal yang tampak sederhana ini bukanlah pilihan. Tantangan bagi kita hari ini adalah untuk dapat mengambil keputusan yang dibangun dengan sebuah kesadaran seperti Daniel. Menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi orang yang berbeda dalam kebaikan, dan dengan berani menjalankan kehidupan yang mencerminkan kesetiaan totalnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi murid-murid yang setia, berani berketetapan hati untuk hidup menurut kebenaran Allah di tengah dunia yang terus berubah. Amin.